Justru pemerintah itu ingin melihat kembali apakah pengenaan PPN selama ini sudah adil. Mengingat PPN ini pajak objektif ya. Jadi ketika orang membeli barang itu harusnya semua membayar pajak. Tapi karena sebenarnya kemampuannya itu berbeda-beda, apakah bisa kita samakan seperti itu gitu. Hai kawan pajak, selamat datang di podcast Kanwil DJP Jakarta Barat. Jajak Podcast Jawara Jakarta Barat edisi ketiga. Kali ini saya Muhammad Maidit bersama saya telah hadir bersama kita di sini Kepala Bidang Pedo Humas Kanwil DJP Jakarta Barat, Ibu Fatimah Tijara. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Sobat Jawara, selamat bergabung. Dan ada juga bersama kita Fungsional Penyuluh Madya Kanwil DJP Jakarta Barat, Bapak Irwan Setiawan. Selamat datang Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita teman-teman akan membahas tentang topik yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Topik ini teman-teman telah sempat kita singgung di edisi podcast kita sebelumnya, yaitu topik tentang PPN atau pajak pertambahan nilai. Topik yang dibahas adalah adanya informasi tentang PPN yang akan dikenai atas sembako, pendidikan, dan ada rencananya perubahan tarif PPN. Pertama, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Fatimah Tijara atau yang biasa disapa dengan Ibu Ati. Ya Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang topik ini Ibu? Jadi teman-teman memang pada saat ini beredar di masyarakat, dalam medsos, dalam perbincangan di media massa juga ya, media televisi, media koran, itu terkait dengan akan dikenakannya PPN pada beras, pada daging, dan pada pendidikan. Nah sebenarnya kalau kita ingin mengetahui sesuatu sebenarnya seperti apa, kita mesti tahu dulu prinsipnya. Prinsip pemajakan atau perpajakan itu apa sih? Ada 4 prinsip perpajakan. Pertama adalah prinsip keadilan, equity ya. Jadi keadilan ini ada 2 macam, keadilan vertikal dan keadilan horizontal. Keadilan vertikal maksudnya bagaimana kalangan yang di atas dengan yang di bawah, yang mampu dengan tidak mampu itu bagaimana pengenaannya. Adil itu kan berarti tidak harus sama. Ya, adil itu adalah sesuai dengan porsinya dan kontribusinya masing-masing, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Kemudian keadilan horizontal itu adalah antar wajib pajak, itu apakah untuk keadaan yang sama itu sama-sama dikenakan atau tidak. Prinsip yang kedua adalah masalah kepastian. Jadi kalau di negara kita yang namanya kepastian itu adalah ditetapkan atau diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, kalau pajak udah jelas di dalam Undang-Undang Dasar 45 juga ada. Kalau ingin uang dari rakyat harus berpajakan diatur dengan undang-undang. Dan kita tahu bahwa undang-undang perpajakan itu ada. Jadi baik tentang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kemudian Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan PPNBM ya, PPNBM, Undang-Undang PBB, dan Undang-Undang Pajak Daerah, semua ada aturannya, ada undang-undangnya sebagai dasar kepastian, di mana di situ diatur semua tentang administrasinya, cara pengenaannya, dasar pengenaannya, tarifnya, bagaimana cara mengenakannya, semuanya diatur. Kemudian prinsip yang ketiga adalah masalah kelayakan. Nah, convenience ini apakah layak apabila masyarakat dikenakan pajak seperti ini? Di dalam proses membuat undang-undang pun sebenarnya selalu ada proses yang namanya adalah naskah akademik. Jadi pemerintah dan DPR tidak serta-merta mengenakan atau mengundangkan peraturan itu begitu saja. Itu melalui proses ataupun prosedur yang panjang dengan didasari oleh akademik. Ada survei, ada dengar pendapat dengan masyarakat, ada dengar pendapat dengan para ahli, kemudian juga dengan lembaga-lembaga ataupun kementerian yang
memang menggawangi terkait dengan bidang itu. Misalnya undang-undang tentang perpajakan untuk yang sekarang lagi tren e-commerce misalnya, ya pasti melibatkan dengan Kementerian Teknologi Informatika ya, Komunikasi dan Informatika. Kemudian misalnya pemerintah menerapkan undang-undang tentang perminyakan, ya pasti itu melibatkan dengan ahli-ahli perminyakan, kementerian yang membawahi tentang perminyakan. Kemudian prinsip yang terakhir itu adalah masalah dengan ekonomi. Jadi bagaimanapun perpajakan itu, pajak itu pasti akan mendistorsi ekonomi. Artinya kan perusahaan mendapatkan laba. Laba itu dikurangi dulu dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Laba bersih inilah sebenarnya yang dikenakan pajak. Dikalikan dengan tarifnya. Kalau badan sama tarifnya, kalau orang pribadi sebenarnya tergantung. Kalau misalnya dia berbisnis di bawah 4,8 M, nah berarti dia terkena pasal terkena aturan terkait dengan 0,5% ya UMKM ya. Tapi beda lagi kalau karyawan itu tergantung gajinya berapa, ada lapisan tarifnya juga 0,5%, 5%, 10% dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman kawan pajak, sobat jawara, jadi pemerintah pasti tidak akan serta-merta begitu saja. Yang namanya prinsip yang nomor 1 tadi terutama ya, keadilan itu jelas harus kita junjung tinggi. Nah, Indonesia dasar negara kita adalah Pancasila. Sila kedua itu jelas kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita pasti mempertimbangkan masalah keadilan. Kemudian Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya ada masalah keadilan nih di sini. Justru pemerintah itu ingin melihat kembali apakah pengenaan PPN selama ini sudah adil. Mengingat PPN ini pajak objektif ya. Jadi ketika orang membeli barang itu harusnya semua membayar pajak. Tapi karena sebenarnya kemampuannya itu berbeda-beda, apakah bisa kita samakan seperti itu gitu? Itu sebenarnya Mas Mahidi. Oh ya. Boleh Pak Herman kita mintakan pendapatnya juga Pak Herman, gimana Pak Herman? Ya. Pak Herman. Terima kasih. Sejalan yang disampaikan dengan Ibu Ati tadi, sebenarnya pemerintah saat ini sedang mengajukan usulan untuk pengaturan kembali sistem PPN, di mana tujuannya adalah yang pertama meningkatkan keadilan dengan membebankan pajak sesuai dengan kemampuan masyarakat. Kemudian yang kedua, mengurangi distorsi ekonomi, tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pemungutan. Kemudian yang terakhir, tujuan terakhir adalah mengoptimalkan penerimaan negara. Demikian mungkin Pak Mahidin. Jadi saya ini pasti teman-teman Jawara juga pasti pengen tahu nih ya Bu ya, dan Bapak bisa disampaikan sedikit nggak Bu, gambaran bagaimana sih sebenarnya penerapan PPN yang sedang ada di Indonesia saat ini, aturan yang berlaku untuk PPN sendiri saat ini bagaimana ya Bu? Oke, jadi kalau di PPN itu menganut negatif risk ya, artinya sebenarnya yang dikecualikan itu yang disebutkan ya. Nah jadi yang ini tidak terkena PPN, tapi ketika dikenakan itu sebenarnya semuanya sama. Nah selama ini sebenarnya ketika kita bicara beras itu kan tidak dikenakan karena menyangkut hajat hidup makanya atau kebutuhan pokok ya. Namun sebenarnya dengan perkembangan waktu, perasaan zaman kecil dulu beras itu hampir sama semua ya, zaman saya kecil. Nah sekarang beras itu kan beraneka ragam beras. Mulai beras yang kita bilang apa sih, beras jatah ya kalau saya dulu bilang, beras yang agak keras-keras gitu loh. Sama dulu kan PNS dikasihnya beras ya kan. Kalau sekarang kan uang makan gitu ya. Beras itu ada juga yang beras premium, beras organik dah, beras apa macam-macam, beras merah, yang beras hitam. Dan jadi macam-macam beras. Sedangkan beras ini sendiri harganya kan beda-beda. Nah, semuanya tidak dikenakan
PPN gitu. Jadi kita merasa loh, kenapa harganya beda, kok semuanya sama-sama nggak dikenakan PPN. Padahal tentu saja kita menyadari bahwa yang membeli beras murah tadi atau beras biasa-biasa saja dengan beras yang premium yang mungkin di situ ditawarkan kelebihan-kelebihannya itu tentu saja yang membeli akan berbeda, yang menikmati, yang mengkonsumsi itu kan berbeda. Apakah ini adil gitu? Justru inilah letak keadilan yang kita sekarang ingin kita benahi. Jadi barang yang sebenarnya biasa dengan barang yang mempunyai nilai lebih, di mana sebenarnya selama ini ada PPNBM ya. Kalau misalnya mobil gitu ya, mobil tipe apa-apa itu kena PPNBM karena apa? Dia pajak pertambahannya karena dia itu mempunyai klasifikasi barang mewah gitu ya. Dan bukan hanya mobil kan, ada banyak jenis yang dalam kategori kena PPNBM. Nah ini PPN dulu, PPN yang menyangkut dengan keadaan di mana sekarang sudah berubah dibandingkan zaman dulu ya. Daging demikian juga. Daging saya tuh kalau Sabtu biasa ke pasar ya, itu daging tuh di pasar harganya segini. Tapi daging sendiri tuh ternyata harganya beda-beda. Daging khas dalam, daging khas luar, daging sengkel, daging apa. Masih ada lagi kalau kita ke supermarket itu kan daging premium ya, yang kita beli harganya berapa gitu. Kita bisa lihat lagi kalau kita di itu restoran yang jual steak gitu ya, itu kan ada yang daging yang dalam negeri, daging impornya mana-mana itu harganya juga udah berbeda-beda gitu kan. Demikian juga dengan sekolah ini kan sebenarnya sudah gratis kan sekarang dari SD sampai SMA. Tapi sebenarnya di luar itu ada kelompok masyarakat tertentu yang bisa memanggil guru dengan biaya mahal per datangnya itu berapa ratus ribu gitu ya, per jamnya. Apakah pendidikan yang diberikan secara gratis dan dengan biaya mahal itu harus kita bebaskan semua? Nah ini kita sedang mempertanyakan masalah keadilannya, itu adil nggak ya? Sedangkan kita tadi saya sampaikan tadi bahwa kita harusnya di Pancasila disebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, seperti itu sih Mas. Wah betul sekali itu Bu. Sebenarnya masyarakat yang mampu mengkonsumsi bahan makanan atau seperti tadi daging atau beras yang mahal, kemudian mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang memang berbiaya mahal, bahkan mendatangkan guru les yang mungkin dengan biaya juga yang mahal. Tentunya mereka-mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan lebih dibanding masyarakat yang menyekolahkan atau mengkonsumsi makanan dengan kondisi yang biasa-biasa seperti sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Saya kembali ke Bu Ati lagi nih Bu ya. Kalau setelah yang saya tangkap nih dari penjabaran Ibu tadi, apakah memang dapat sedikit kita simpulkan nih Bu, bahwa penggambaran penerapan PPN saat ini tuh sedang sedikit menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Bagaimana Bu pendapatnya Bu? Nah, seperti saya jelaskan dan Pak Herman juga uraikan tadi, Sobat Jawara, jadi itu adalah memang gambaran dari karakter dan sifat dari PPN sebagai pajak objektif, di mana benar-benar melihat objek pajaknya sendiri, yaitu adalah PPN itu sendiri. Tidak melihat subjek pajaknya atau wajib pajaknya atau orang yang memanfaatkan atau melakukan penyerahan dan lain sebagainya. Kalau kita bisa melihat perbandingannya ya, sebenarnya pajak objektif itu yang sudah berlaku di Indonesia adalah PBB, pajak bumi bangunan. Di PBB itu siapapun yang memiliki atau memanfaatkan bangunan itu, tanah dan atau bangunan, maka dia harus membayar PBB. Padahal pada kenyataannya bisa jadi rumah atau bangunan itu adalah milik orang tuanya, dia hanya pewarisnya dan dia nggak punya pekerjaan. Tapi sebenarnya tarifnya tetap sama karena pajak objektif. Nah di PBB ada solusi dengan pengurangan, melihat kondisi dari subjek. Misalnya kalau dulu juga sampai sekarang masih berlaku itu adalah veteran. Untuk menghormati para pejuang pahlawan itu kan untuk veteran diberikan pengurangan, pensiunan juga diberikan pengurangan dan seterusnya. Nah dalam PPN demikian juga, yang selama ini berlaku bahwa yang dikecualikan itu yaitu yang kebutuhan pokok tadi, yaitu beras,
daging, kemudian juga pendidikan, kan semuanya dibebaskan, tidak dikenakan PPN. Nah, apakah adil itu tadi yang dijelaskan Bang? Loh, harusnya konsumen atau yang menerima manfaat atau bukan yang menerima manfaat dalam ini ada yang menerima barang ya, memberikan mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang itu, yaitu daging biasa dengan daging wagyu, daging yang mahal-mahal itu, beras biasa dan beras yang mahal, dan pendidikan dasar dan pendidikan yang memang istimewa karena mempunyai kualifikasi tertentu itu sama-sama tidak dikenakan. Nah, ini yang dirasakan ketidakadilannya di sini, karena yang memanfaatkan, yang menerima barang itu tadi beda-beda, yang membayar itu kan beda-beda kemampuannya. Nah, ini PPN dicoba dikaitkan dengan kemampuan dari subjek pajaknya atau wajib pajaknya supaya lebih adil. Harusnya orang yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih harusnya bisa memberikan kontribusinya membayar PPN tertentu. Jadi tidak semuanya dikenakan. Jadi untuk yang jenis beras tertentu memang tidak dikenakan, tetap tidak dikenakan. Jenis beras tertentu nanti akan dikenakan. Kemudian untuk daging tertentu tidak dikenakan, tetap tidak dikenakan. Yang jenis daging tertentu yang dikenakan. Jadi tidak semuanya. Pendidikan dasar yang sekarang ini tetap nggak kena PPN. Nah, pendidikan tertentu yang dikenakan. Jadi tidak dibiayai ya. Selama kita nanti tetap belanja di pasar ya kita nggak bayar PPN gitu loh. Jadi jangan diributkan dianggap sama semua. Justru pemerintah ingin keadilan. Siapa yang mempunyai kemampuan harusnya membayar PPN. Seperti itu. Wah, benar juga ya Bu. Ini juga bisa menjadi perhatian teman-teman ya dari penjelasan Ibu tadi. Kita bisa mendapat gambaran nih. Tidak adil jika ada memang yang mampu beli beras premium yang harganya mahal dan makan daging wagyu itu yang harganya berkali-kali lipat dari daging yang dijual di pasar tradisional, tapi nyatanya seperti keterangan Ibu tadi dan Bapak menjelaskan bahwa sama-sama tidak bayar pajak ini. Ini teman-teman Jawara pasti bisa membayangkan betapa tidak adilnya penerapan PPN yang ada pada saat ini. Nah, itulah penyebabnya kenapa saat ini pemerintah menyiapkan aturan mengenai reformasi perpajakan yang antara lain itu reformasi sistem PPN. Yaitu berupa perbaikan peraturan sehingga memenuhi prinsip dasar keadilan dengan mengurangi distorsi tadi dan menghilangkan fasilitas yang tidak efektif sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak yang pada akhirnya adalah meningkatkan optimalisasi penerimaan negara. Benar sekali ya Ibu dan Bapak. Tujuan pemerintah ini menjadi perhatian kita teman-teman ya. Tujuan pemerintah adalah demi kebaikan masyarakat banyak ini ternyata teman-teman. Jadi, tapi ada satu lagi nih Bapak Ibu yang belum terjawab adalah penerapan perubahannya ini nanti ke depannya kira-kira seperti apa ya Bu? Sekarang sendiri prosesnya itu baru surpres ya. Jadi kemarin ada sidang paripurna di mana Ibu Puan Maharani menjelaskan adanya surpres terkait dengan RUU KUP ini yang di dalamnya mengatur PPN. Tentu saja prosesnya masih panjang, nanti akan ada pembahasan lagi di situ. Tapi yang perlu kita ingat adalah bahwa kalau memang kita itu hidup di zaman sekarang ini nggak bisa hidup sendiri tanpa membandingkan situasi sekitar, ya. Jadi coba kita kan bertetangga sekarang itu udah kayak ini sendiri kan dengan negara lain itu seperti kesana kemari udah dekat naik pesawat dan lain sebagainya. Jadi apa yang berlaku di sini pasti dibandingkan dengan di tempat yang lain. Ya, nah PPN sebenarnya di Indonesia itu masih relatif lebih kecil tarifnya dibandingkan dengan di negara lain. Sebagai perbandingannya Indonesia itu mengikut di dalam OECD, yaitu Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, itu campuran ada negara Amerika, benua Amerika, kemudian Eropa, dari Afrika, dari Asia, Australia juga. Di situ kalau kita lihat negara-negara itu rata-rata tarif PPN-nya itu 19%. Oh, sudah 19% ya. Ya. Sementara Indonesia sendiri masih 10% ya. Kemudian di negara-negara BRICS yaitu Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan itu 17%. Ya, kita tentu saja harus melihat bahwa Indonesia ini sudah merdeka selama
76 tahun ya, menjelang 77 tahun. Nah, apa yang sebenarnya pembangunan kita, tentu saja kita membangun itu harus kontribusi dari seluruh rakyat Indonesia gitu. Bagaimana kita semua berkontribusi terhadap pembangunan untuk supaya ada penerimaan, ada anggaran untuk membangun. Nanti masyarakat bisa menjadi kontributor, bisa menjadi pengawas pembangunan seperti apa. Tapi yang jelas kita ingin bahwa kita juga ingin segera maju seperti negara-negara lain yang merdekanya lebih lambat tapi kok kayaknya lebih maju gitu. Nah, mari kita sebenarnya positive thinking. Apa yang dilakukan pemerintah itu sebenarnya untuk kebaikan bersama. Bahwa kita ingin mengurangi distorsi ketidakadilan, kita ingin tentu saja menambah kemampuan fiskal kita dengan tidak melebihi dari apa yang rakyat Indonesia tidak mampu. Kalaupun nanti rencana pun kenaikan, itu tidak sampai pada 17% lah ya, nggak sampai. Sedang dalam pembahasan nantinya. Jadi, tapi kita masih optimis ya Pak ya. Iya, jadi bisa ditambahkan juga nih teman-teman Jawara, kalau kita melihat angka efisiensi rasio, itu merupakan salah satu alat ukur untuk penerimaan PPN. Negara kita, Indonesia itu baru mencapai sekitar 60 dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. Sementara kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Thailand, Vietnam, mereka itu sudah mencapai sekitar 80%. Itu artinya apa? Jadi kinerja PPN di negara kita masih belum optimal. Nah, oleh karena itu, pemerintah melalui reformasi perpajakan akan berusaha agar mengoptimalkan penerimaan negara. Jadi antara lain yang sekarang dilakukan reformasi sistem di PPN. Demikian. Jadi teman-teman, ini bisa saya tarik kesimpulannya ini teman-teman ya, bahwa berita yang ramai beredar di masyarakat belakangan ini tidak semuanya benar ya Bapak Ibu. Pemerintah melakukan reformasi perpajakan dalam rangka menyempurnakan peraturan perpajakan lebih baik lagi dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan. Seperti tadi yang telah dijabarkan oleh Ibu dan Bapak, bahwa pemerintah itu tujuannya adalah baik kepada masyarakat agar memberikan rasa keadilan yang lebih optimal dan juga tujuannya untuk meningkatkan penerimaan pajak kita. Luar biasa ya Bapak Ibu, penjelasan dari Ibu Pati Jahra di sini dan penjelasan dari Bapak Herman Setiawan telah memberikan kita ini pencerahan nih tentang isu yang berkembang di belakangan ini. Ya, sebagai closing statement nih Bu, saya mintakan pendapat Ibu nih, gimana Bu? Sebagai ini kepada teman-teman Jawara ini, sebagai kesimpulan. Oke, teman-teman Jawara, Sobat Jawara, kawan pajak, kami sangat berbesar harapan kepada teman-teman semua, kepada kawan pajak, bahwa marilah kita dukung program pemerintah yang dalam hal ini masih dalam proses, belum final, untuk kita tidak langsung menyalahkan pemerintah, tapi ayo kita pahami bersama apa sebenarnya maksud, tujuan, dan tentu saja latar belakang mengapa kita perlu melakukan reformasi undang-undang PPN dalam hal ini, untuk sebenarnya demi justru untuk keadilan bagi pengenaan PPN untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kita semua ingin teman-teman kawan pajak bisa memberikan masukan yang konstruktif. Artinya memberikan masukan yang baik. Silakan teman-teman Sobat Jawara, kawan pajak, menuliskan apa pendapatnya, opininya ke kami. Boleh ke Kanwil DJP Jakarta Barat, boleh langsung ke kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Berikan masukan-masukan, berikan apa yang dipahami, apa yang ada di lapangan, apa yang terjadi di lapangan bisa menjadi masukan bagi kami untuk perbaikan ke depan. Tapi yang jelas sebenarnya tujuan kita adalah sebenarnya untuk perbaikan, untuk reformasi, perubahan perpajakan yang lebih baik. Amin. Terima kasih banyak ini kepada Bu Ati dan Pak Herman atas diskusinya kali ini. Semoga mencerahkan ya buat teman-teman semua, bisa mengambil kesimpulan atas acara podcast kita pada hari ini. Dan buat teman-teman yang punya ide dan saran tentang konten atau materi perpajakan yang akan kita bawakan di podcast kita di Kanwil DJP Jakarta Barat, kita berikan kesempatan kepada teman-teman untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Kawan-kawan, kita telah sampai di akhir acara podcast kita kali ini. Teman-teman, kita harapkan jangan lupa komen, like, dan subscribe agar acara kita ini
semakin banyak bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain, bisa dilihat dan mendapatkan manfaat untuk pengetahuan perpajakan teman-teman sekalian. Jajak Podcast, Jawara, Jakarta Barat.